subhanallah, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ilmu, tetapi juga berbuah amal yang melahirkan ahli ibadah, ahli zuhud, ahli wara. Karena kalau fikih tanpa wara, nanti seperti orang kehilangan dompet tuh. Masih ingat kisahnya? Masih lupa? Alhamdulillah, berarti kita masih orang Indonesia. Jadi kalau cerita masih lupa berarti masih orang Indonesia. Nah, masih lupa, kan saya ingatkan lagi. Ada seorang kehilangan pundi-pundi uang. Terus sekarang dompetnya dicari, tidak ketemu. Lumayan juga, hanya 1.000, tapi dinar. 1.000 tapi dinar. Tidak ketemu. Akhirnya datang ke masjid sambil diri berdoa, Allahumma la taj'alha fi yadi faqirin wala faqih. Ya Allah, jangan sampai pundi-pundi uang saya itu ditemukan oleh orang fakir, dan jangan pula sampai ditemukan oleh seorang faqih. Kalau fakir dia butuh, kalau dapat rasa dapat durian runtuh. Orang fakir lalu ketemu pundi-pundi uang sebanyak itu, dia pasti akan mengambilnya. Dia mengambilnya karena ya orang butuh. Sambil nunggu-nunggu kalau ada yang mencari, kalau enggak alhamdulillah dapat durian runtuh. Lalu bagaimana kan ahli fikih? Ternyata doanya tadi didengar oleh teman di sampingnya. Ya akhi, ada apa masalahnya? Lalu dia bilang, saya kehilangan pundi uang saya. Lalu kenapa? Anta mengatakan jangan sampai jatuh ke tangan seorang fakih. Kalau fakir saya paham kan, karena dia butuh dia ambil. Kalau seorang fakih gimana? Karena kalau jatuh ke tangan seorang fakih, dia akan dapatkan 1.000 dalil untuk menghalalkannya. Dia akan dapatkan 1.000 dalil untuk menghalalkannya. Lebih parah pula dari orang fakir lagi. Fakir alasannya karena butuh aja. Mudah-mudahan Allah tidak beri dosa. Kalau ini enggak, merasa tidak. Mana lebih bagus? Ngambil berasa berdosa daripada mengambil tanpa merasa berdosa. Mana yang bagus? Enggak ada yang bagus, woy. Tapi kalau ditanya mana yang lebih buruk? Yang lebih buruk adalah yang melakukannya tanpa merasa berdosa. Itulah makanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Karena pelakunya tak merasa bersalah, justru merasa berbuat kebaikan, merasa mencari ridha Allah, padahal Allah murka. Makanya, dan ini pada alim yang zuhud, alim yang wara tidak akan terjadi insya Allah. Karena dia apa? Siap untuk berfatwa walaupun menentang arus. Ya, dulu ketika Buya Hamka diminta, atau bukan diminta, dipaksa oleh pemerintah di masa Pak Soeharto dulu untuk memfatwakan sesuatu yang tidak mungkin dia fatwakan, dia rela meletakkan jabatannya sebagai Ketua MUI Indonesia. Apa itu? Selamat Natal ya. Nah, sekarang kawan nak bola Natal bersama. Jadi beda yang warak dengan yang beda antara yang warak dengan yang tidak warak. Yang warak tahu dia apapun jabatan yang dimiliki tidak mungkin dengan menjual akidah. Tapi yang tidak warak banyak alasannya, 1.000 dalil bisa untuk menghalalkannya. Kalau untuk ajak berdebat kalah kita, karena dia punya 1.000 dalil. Kalau waktu mengharamkan hanya beberapa dalil aja, dia untuk menghalalkan banyak 1.000 dalil. Paham saya?
Itulah makanya kenapa di biografi para ulama selalu cantum kana min ahli zuhud, min ahli wara, khususnya para fuqaha. Khususnya para fuqaha karena mereka berbicara tentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah, berarti para ulama lintas mazhab, lintas aliran mengakui Al-Muzani rahmatullahi alaihi. Tapi kita nak tahu juga sedikit, ya sedikit aja, bagaimana akidahnya, bagaimana kedudukannya di fikih. Yang keenam adalah imamatu fil fiqh, tentang kedudukannya dalam ilmu fikih. Kedudukannya dalam ilmu fikih. Qala al-muhaqqiq qad sabaqa qawlu Ibn Yunus. Kemudian maaf saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemarin bahwasanya seseorang yang hebat itu selalu melahirkan murid-murid yang hebat pula. Sudah kita ketahui kemarin kan, murid-muridnya Masya Allah semuanya adalah para a'immah, semuanya adalah para imam. Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, Abu Ja'far Tahawi dan sebagainya, At-Tahawi, Al-Anmati, Zakaria As-Saji dan lain-lainnya. Ini yang paling masyhur. Di antaranya adalah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Satu aja kita dapat murid dari murid-muridnya ini, seperti murid ini sudah luar biasa. Apalagi banyak nama-nama mentereng dalam catatan daftar murid-muridnya. Kalau sudah begini produknya, tidak usah ragu dengan pabriknya. Kalau begini produknya, antum ragu dengan produsennya. Kan bukti baiknya produsen adalah produksinya. Antum tidak kelas menengah ke atas ada, yang eksekutif ada, kelas pasaran ada juga. Kan ada sebagian Masya Allah walaupun di produk luar negeri tapi produk pasaran. Ya kan ada jam Rolex yang 2 miliar kan ada, yang 25.000 ada juga, pesan di Shopee aja bisa. Rolex juga produk luar negeri juga. Mirip sekali dengan asli. Saya pernah pakai, dikasih. Iya, kira yang 82 miliar kan? 82 juta. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat bisa juga diproduk oleh guru besar, tapi karena kadang-kadang dibuat dari bahan sintetis, walaupun produsennya bagus, cuman ini produk untuk kelas apa namanya, kelas pasar, Allah musta'an, pasaran umum. Jadi jangan heran, tapi ini adalah orang-orang yang benar-benar menjadi pasaran atas. Ibnu Khuzaimah, At-Tahawi, Abul Qasim Al-Anmati, Zakaria As-Saji, Abul Hasan Nujusa, Abu Nu'aim Nu'adi, dan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dan lain-lain. Makanya kalau sekarang orang misalnya, ya orang-orang yang tidak berilmu, ya yang tidak berilmu terlalu menilai orang yang menilai orang yang berilmu. Seperti ada yang mengatakan Al-Albani bukan muhaddis katanya. Yang biasanya yang bilang itu adalah muhdis memang. Yang bilang itu adalah muhdis, tentulah. Ahli hadis dengan ahli hadis tentu tak mungkin bersama. Ahli hadis dengan ahli hadis tak mungkin berkesesuaian. Nah, tapi kita cukup bukti saja. Satu, tulisan beliau ratusan bahkan mungkin ribuan jilid. Kita tanya yang bilang dia bukan muhaddis itu sudah berapa jilid yang Anda tamatkan? Karena memberi nilai ujian mahasiswa atau santri kan harus diperiksa dari awal sampai akhir. Terus antum tak periksa, kasih nilai
Zalim enggak? Kalau antum kasih nilai A bagus lah, enggak apa-apa lah. Ya Pak ya. Memberi lebih kan enggak zalim kan? Tapi kalau memberi kurang tanpa diperiksa, zalim. Kalau memberi lebih, zalim. Makanya tuan-tuan kalau dinaikkan gaji kan ada yang protes. Kan ada yang demo. Ada yang demo enggak? Awalnya gaji turun tanggal 1. Nah, sekarang tunggu tahap 21 di bulan yang lalu. Ada yang demo? Ada yang demo, enggak. Tapi kalau coba awalnya turun tengah malam, sekarang ini turun di subuh hari. Itu mulai banyak cerita. Dah terlambat gaji gitu. Sahih? Kalau dimajukan? Hah? Kalau ditambah? Senang. Dipotong? Jadi memberi lebih itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengurangi, ribut. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Anda sudah periksa itu belum? Yang kedua, murid-muridnya saja menghiasi belantika ilmu seluruh dunia, bukan hanya di negeri tempat dia tinggal. Beliau kan tinggal di Suriah dulu, kemudian di Jordan terakhir. Bukan hanya di Suriah dan Jordan, tapi sampai ke seluruh dunia. Dan bukan ulama kaleng-kaleng. Murid-muridnya saja adalah ulama-ulama besar di dunia. Oleh sebab itu makanya kalau ada yang bilang dia tidak muhaddis atau dia tidak berilmu, tidak ahli fikih dan sebagainya, kita katakan jangan coba menutupi mentari dengan telapak. Jangan coba menutupi matahari dengan telapak tangan. Kalau antum tutupi dari jauh, jangkauannya lebih luas dari telapak tangan antum. Kalau antum tutupi dari dekat, tangan antum terbakar. Sebab matahari panasnya hanya 6.000 derajat Celcius. Iya bang? Katanya 6.000 ya. Udah pernah pakai atas? Belum ya, sama kita. Dalam bab ini ngaku saya taklid buta. Taklid buta. Walaupun orang tu main kira-kira, terpaksa kita ikut-ikut aja perkiraan mereka. Sah? Katanya jaraknya berapa? 150 juta kilometer ya. Betul? Bilang aja, jangan aku menyalahkan saya kata taklid di sini. Siap salah. siap salah. Nah. Tapi kalau saya punya dalilnya, ada pernah naik ke matahari, nah siap saya disalahkan. Jelas? Atau saya punya hujah, dalil yang sahih, saya tidak siap salahkan. Tapi kalau seandainya yang ini saya taklid buta, saya siap disalahkan. Nah, imamatu bil fiqh. Nanti kita masuk juga ke fikihnya, ke akidah. Nah, dan bagaimana dia terpengaruh oleh gurunya Asy-Syafi'i, dan dia menulis dalam bab ini di bidang akidah. Supaya orang tahu bahwa sesungguhnya Asy-Syafi'i lah yang menanamkan akidah ini kepadanya. Karena tidak jarang orang kan sering mengatakan Ahlussunnah di Indonesia bermazhab fikih Syafi'i, akidah Asy'ari Maturidi, tasawuf Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Kemudian tarekat Naqsabandi dan terus yang lain-lain mau dikemanakan? Ini akan menyatukan itu. Ini akan menyatukan. Enggak. Makanya imamnya terlalu banyak. Kalau imam sholat banyak, kalau banyak komandannya, kira-kira cepat enggak gerakannya? Rapi enggak barisannya? Masih tidak rapi. Makanya kita kan imam kita satu. Di saat ikhtilaf yang komandan-komandan lain, panglimanya terserah satu siapa? Rasulullah SAW. Mereka ini semuanya bawahan, tidak mempunyai otoritas tertinggi. Makanya ukuran kita adalah Rasulullah SAW, karena kita disebut Ahlus Sunnah. Dalam kaji kemarin ya, Ahlus Sunnah itu siapa? Sunnah siapa? Sunnah Nabi, bukan sunnah Asy'ari, bukan sunnah Syafi'i.
Bukan sunnah Al-Baghdadi, tapi sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya dikembalikan ke Nabi. Oh enggak, mereka spesialisasi masing-masing. Antum kan tidak tahu, Syafi'i lebih ahli akidah daripada Abu Hasan Asy'ari. Cuman Anda tidak pernah belajar dari Imam Syafi'i. Sah? Anda tidak tahu masalahnya. Bukan karena lebih pakar, bukan. Imam Syafi'i lebih pakar daripadanya. Diakui oleh para pendahulu yang manhajnya dipakai oleh Abu Hasan Asy'ari. Diakui oleh Hafs Al-Bard, diakui oleh Iyas Al-Mirrisi, diakui oleh orang-orang yang ahli-ahli menggunakan ilmu kalam sebelum Abu Hasan Asy'ari lahir. Mereka pentolan-pentolannya mengakui Asy-Syafi'i. Cuman masalahnya Anda sudah terlanjur belajar dari yang aliran-aliran, tidak mau kembali kepada hulu. Biasa main di hilir. Paham tak sih? Orang biasa mandi di Kali Ciliwung, Jakarta. Ya, lalu kita bilang, jangan mandi di Sungai Siak, kotor airnya. Lebih dari itu udah biasa. Sah? Wih, orang yang biasa mandi di Kali Ciliwung, tahu Ciliwung tak? Nggak tahu ya, Jakarta. Yang terkontaminasi itu. Tahu kan? Terus datang dia ke Riau, mau mandi di Sungai Siak. Oh jangan, Sungai Siak itu sudah terkontaminasi, kotor. Jinganya di sana lebih kotor lagi. Tapi kalau yang biasa mandi, di lembah aneh ya, sebelum Galodo tentunya. Nah, di lembah aneh yang bersih, airnya, Pak ya, bersih Pak. Dulu ya. Nah, atau di hulu, dapat di hulu, disuruh mandi di hilir dikit aja, jijik dia. Sah? Karena biasa di air bersih. Makanya kalau muslimin dan muslimat rahmati Allah, Imam Al-Muzani rahimahullah, seperti dikatakan oleh Ibnu Yunus, penulis sejarah Mesir yang terkenal itu, la yakhtalifu fihi hazikun min ahli fiqh. Tidak ada orang yang cerdas dalam ilmu fikih yang berbeda pendapat tentang Al-Muzani, bahwa beliau adalah imam dalam fikih. Wa qaul Ibnu Al-Jauzi kana faqihan haziqan. Dia adalah seorang faqih yang super cerdas. Wa lihadza wasafa Az-Zahabi, oleh sebab itu dia disebut oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi adalah penulis kitab Syiar A'lamin Nubala yang terkenal, yang ditulis sebanyak 25 jilid dengan fihrisnya, dan penulis Tarikhul Islam sebanyak 82 jilid, dan banyak kitab yang lain. Murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada yang bilang Ibnu Taimiyah juga tidak berilmu, sama seperti tadi juga, ya, belum pernah memeriksa hasil karyanya. Kalau tidak meriksa, macam mana pula nilai? Kalau dinilai juga pasti zalim. Nah, paham saya? Kan kita sering mendengar tentang si fulan, kita nggak tahu. Kita ikuti aja, ternyata yang ini dendam sama dia. Sah? Kan ada orang memburu-burukan orang kan, kita ikut pula. Rupanya yang memburu-burukan ini dendam. Rupanya masih SMA dulu ada masalah. Berebut nampaknya. Allah musta'an. Awak terlibat pula di situ tanpa sengaja. Woi, janganlah das bantu bahaya tuh katanya. Rupanya ya. Alhamdulillah. Oleh itu disebutlah oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, kana ra'san fil fiqh. Beliau adalah ra'san fil fiqh, adalah kepala. Ibarat badan itu bagian kepala dalam fikih. Adalah kepala bagian fikih. Yang paling berharga dari tubuh seseorang itu apa? Yang benar. Kayaknya kaki lebih berharga sekarang. Iya. Mana lebih berharga? Kepala atau kaki? Enggak
Enggak, di mata orang sekarang kan, di mata manusia mana yang lebih berharga, kepala atau kaki? Ya Syekh, lebih tinggi gaji kepala pemain bola daripada dari saintis, sah? Lebih tinggi gaji kiper daripada gaji ustaz ulama. Karena memang hari ini kita menghargai kaki karena suka makan kikil. Inilah gara kerusakan sistem. Jadi kalau sekarang orang lebih menghargai kaki, ya wajar karena memang kita pada suka kaki. Dulu enggak, orang menghargai kepala. Di saat kepala itu dihargai, makanya gaji guru TPA seperti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya 20 dinar sebulan. Kalau 20 dinar dikonversikan dengan rupiah hari ini hanya lebih kurang 120 juta sebulan. Makanya saya bilang kalau ada sempat Pak Haji gajinya di sini 120 juta sebulan, saya langsung resign, saya di UIN. Saya pindah biarlah ngajar TK ada apa, sah? Biar ngajar anak TPA. Nah, cuman di saat kaki lebih berharga, makanya gaji pemain bola satu pekan bisa mencapai hampir 1 T kadang, ya. Nah, tapi gaji guru, gaji guru, apalagi guru TPA, masalah 600.000 satu semester. Kemudian tunda bayar plus pajak. Ya, untung Pak Purbaya tidak mau naikkan pajak sekarang. Kalau sempat Bu Osri kayaknya masih lanjut juga kabar. Allah musta'an. Ya, orang pada masanya. Jadi ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi beliau adalah kepala di fikih. Artinya memang bagian kepala itu yang bernas. Nah, وقد كان توجه المزني إلى رأس الفقه والتخصص فيه بنصيحة من Syekh Syafi'i. Rupanya beliau ini fokus pada fikih karena nasihat gurunya sendiri. Siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah. Faqad qala lahu yawman hal laka fi ilmin in asabta fihi ujirta wa in akhta'ta lam ta'tham. Qultu ay al-Muzani wa ma hu qala al-fiqh. Asy-Syafi'i pernah berkata kepadanya suatu hari, mau tak kamu fokus pada suatu ilmu? Kalau kamu benar, kamu diberi pahala. Dan bila salah, kamu tidak berdosa. Maksudnya menjadi ahli fikih mujtahid. Karena Nabi mengatakan iza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa iza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang alim atau seorang hakim itu berijtihad, tentu masalah agama, masalah hukum, lalu ijtihadnya itu benar sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginya 2 pahala. Pahala berijtihad, pahala benar. Wa idza ijtahada, lalu dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran. Ternyata salah. Maka dia dapat 1 pahala. Pahala berijtihad dan tidak berdosa. Tapi ingat kaum muslimin, apabila berijtihad harus ahlinya, ahli ijtihad. Makanya perlu berilmu. Ilmu itu disebut dengan ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Nah, jadi kalau kamu salah tak berdosa. Qultu, saya jawab kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wa ma hu? Ilmu apa itu wahai Tuhan? Qala al-fiqh. Ilmu fikih. Qala al-Muzani falazimtuhu. Sejak itu saya mulazamah dengannya.
Lazimtu artinya saya ikuti terus. Maka disebut sifat. Ada sifatun lazimah, ini sifat lazim. Artinya sifat yang senantiasa bersamanya. Falazimtuhu, lalu saya selalu ikut Asy-Syafi'i. Ya karena dia yang bilang, kita ikuti dia. Nah, falazimtuhu fa ta'allamtu minhu al-fiqh wa darastu alaihi. Lalu saya belajar kepadanya fikih dan belajar ilmu lain kepadanya. Seperti dalam Tabaqat Syafi'iyah al-Subki. Semua orang yang belajar sama Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, seperti yang sebelumnya di Adab Syafi'i kita pelajari, rata-rata jadi fuqaha besar. Ahmad bin Hanbal belajar juga dari Asy-Syafi'i. Jadi salah satu imam fikih yang 4. Ishaq bin Rahuyah, walaupun sejawat, tetapi juga akhirnya awalnya segan-segan juga dia belajar. Karena Syafi'i lebih muda. Masa iya saya pula belajar semua dia, kan? Tapi ketika diyakinkan oleh saudaranya, oleh teman dekatnya Ahmad bin Hanbal, kalau kau tak belajar dengan rugi sama dia. Akhirnya dia pun belajar sama, dikumpulkannya. Bahkan dia sengaja menikah dengan seseorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ishaq bin Rahuyah ini sengaja menikah dengannya untuk mendapatkan kitab-kitab Asy-Syafi'i yang ada di rumah wanita itu. Masya Allah. Awak kalau ada piti, ya lah. Ini enggak. Karena ingin membaca kitab-kitab Asy-Syafi'i di rumah itu. Setelah dia belajar, memang dia inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sengaja dia tahu dia di rumah itu ada kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Awak nak beli, tak cukup pula uang kan? Akhirnya menikah sama pemiliknya. Nah, kalau tuan-tuan nanti ada tahu yang punya pustaka Imam Syafi'i lengkap, kasih tahu juga kita ya. Iya, bukan saya, yang lain maksudnya. Ya Allah. Saya memang punya cita-cita yang belum tercapai ini. Saya tidak tahu siapapun yang akan melakukannya. Alhamdulillah. Ingin membangun pustaka mazhab Imam Asy-Syafi'i terlengkap di Indonesia. Ya, dulu saya banyak di Kampar waktu itu saya sudah mulai, tapi rupanya orang tidak sepakat. Kalau masalahnya tidak sepakat itu tidak diteruskan orang setelahnya. Sudah mulai mengumpulkan kitab dan lumayan ada, akhirnya bukan kitab ditambah, malah banyak yang hilang. Ya, ide begitulah kita di negeri ini. Sebagus apapun ide, tapi kalau tidak sama, tetap tidak akan dilanjutkan. Nampaknya harus jadi raja gitu ya. Jadi diteruskan oleh anak, diteruskan oleh cucu, gitu ya. Makanya Masjidil Haram berkembang terus karena raja mati, raja ini dia buat lagi pengembangan, mati raja ini buat lagi pengembangan. Kalau kita tidak, banyak tidak hidup. Banyak yang macet, Allah musta'an. Kenapa? Sebaik apapun program yang sebelumnya, karena lawan politik, akhirnya dianggap tidak baik, bongkar lagi, buat yang baru. Belum jadi selesai, belum usai ganti aplikasi, buat lagi yang baru. Itulah kita. Jadi bukan sulit maju, tak akan maju. Dia katakan tidak akan maju. Karena berapa biaya yang kita keluarkan sekarang, besok terbuang. Kenapa? Hanya gara-gara ini bukan ide saya. Nanti kalau saya teruskan, dia yang dapat nama saya tidak. Ayalah, apa boleh buat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Muzani rahimahullah ta'ala belajar kepada Imam Asy-Syafi'i langsung. Jadi Al-Muzani itu tadi Ishaq bin Rahuyah ya, salah satu dari yang belajar Imam Syafi'i. Belajar juga atau sering bermunazarah dengannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yaitu murid kesohor Imam Abu Hanifah. Kemudian menjadi murid Imam Malik pula, menjadi salah satu ulama
yang kesohor. Kalau disebut nanti dalam buku fikih wabihi qala Muhammad, pasti orang tahu yang dimaksud adalah Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Kalau dalam buku fikih ada wabihi qala Ishaq, pasti yang dimaksud adalah Ishaq ibn Rahuya yang juga belajar sama Imam Al-Muzani rahmatullah. Demikian juga Al-Humaidi, ya, Al-Humaidi murid dari Imam Sufyan bin Uyainah. Sebenarnya dia seguru dengan Imam Syafi'i, tapi mau juga belajar pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, sehingga menjadi pula salah satu fuqaha Makkah yang diperhitungkan dan dijadikan sebagai destinasi ilmu pada masa mereka. Dan masih banyak yang lain. Nah, makanya bertemu dengan Asy-Syafi'i ini subhanallah, karena di samping beliau alim juga amil, mengamalkan. Di samping beliau juga min alil bait, dari keluarga terpandang, dari klan namanya ya, dari ras tinggi, darah biru, darah biru apa darah coklat itu? Kalau dari apa namanya nasab Nabi alaihi salatu wassalam, Habib, nah ya kan dia Habib tuh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi tawadhu. Jadi mengikut anak pamannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i disebutkan ibnu ammi Rasulillah, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Kalau Nabi dari keturunan Hashim ibn Abdi Manaf. Al-Muttalib inilah dulu yang menjemput datuk Nabi Syaibah, lalu bergelar Abdul Muttalib. Karena Muttalib itu pamannya Syaibah, dibawa masuk Mekah oleh Muttalib. Jadi masih kecil, duduk di belakang. Orang Mekah memanggilnya Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Lekat pula nama itu pada datuk Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal namanya bukan Abdul Muttalib, tapi namanya adalah Syaibah ibn Hashim. Kan Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Sedangkan Nabi kita, Imam kita Syafi'i rahimahullah dari jalur Al-Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Maka disebutlah Asy-Syafi'i sebagai ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, wa haqqan laqad balagha al-Muzani al-imamata fil fiqh. Benar. Akhirnya Al-Muzani mewarisi gurunya menjadi imam fikih setelah Asy-Syafi'i. Sebagaimana Abu Yusuf Al-Qadhi mewarisi gurunya Abu Hanifah sebagai pewaris imam fikih di Kufah, dan seterusnya. Makanya man lazima syaikhahu warithahu ilmahu. Sebagaimana Abu Bakar yang paling mulazamah dengan Nabi, maka dia mewarisi kedudukan setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang paling mulazamah dengan Abu Bakar adalah Umar, maka Umar mewarisi setelahnya, dan seterusnya. Ma'asyur kiram, wa sadaqat fihi firasatu Syekh Syafi'i, dan firasat Imam Syafi'i pada Al-Muzani benar. Ini kan dia tawarkan itu ada firasatnya. Dulu kan Abu Hanifah melihat Abu Yusuf kecil, dia ajak ayahnya ke pasar, jualan, kerja jadi buruh kasar di pasar. Orang miskin Abu Yusuf itu. Lalu ketemu sama Abu Hanifah. Kan orang-orang alim itu kan firasatnya tajam kan. Sebagian Imam Syafi'i juga terkenal dengan firasat. Bahkan dia pelajari ilmu itu ke Yaman. Dia pelajarinya. Seperti disebutkan dalam Adabus Syafi'i. Dia punya firasat bahwa anak ini kalau dididik berilmu jadi orang besar ini. Lalu dia minta sama ayahnya Abu Yusuf, ya, kan anggap aja rocu kan.
ini anak serahkan ke saya. Ngapain? Ya belajar ilmu. Ujung-ujungnya kerja juga nanti. Kan itu orang kita katakan, boleh anak, kuliah kan anak tuh Pak. Ujungnya ke pasar usutnya. Ujungnya ke pasar juga kan gitu kadang-kadang. Jadi sudah pesimis orang tuanya. Tidak ada harapan. Karena ayahnya ini tentu anaknya, ya ayahnya pedagang orang pasar, tentu anaknya jadi orang. Begitulah menurut dia. Kan turun temurun jadinya. Beda kalau seandainya anak ustaz, mungkin nanti jadi ustaz juga. Kadang-kadang terbalik pula, anak ustaz jadi orang pasar, anak orang pasar jadi terbiasa. Nah, lalu Abu Hanifah katakan, anakmu ini nanti kalau berilmu duduknya dengan para raja, dengan para pangeran, para petinggi. Sampai tidak percaya ayahnya, sampai tergolek dia ketawa. Saking tidak percayanya. Paham tak? Artinya aneh sekali baginya ini. Jelas ya? Sampai dia terguling-guling ketawa gitu. Nah, terguling dia ketawa. Akhirnya benar apa kata Abu Hanifah. Karena dia terlalu minta juga, terus akhirnya mulazamalah Abu Yusuf ini dengan Abu Hanifah rahimahullah. Sampai menjadi seorang ulama besar. Kalau disebut Abu Hanifah, mesti Abu Yusuf punya jasa. Itu menebarkan ilmu gurunya tadi. Hasil singkat cerita, suatu hari Khalifah Abu Ja'far bilang sama Abu Yusuf, Abu Yusuf, mana yang enak makanan? Ada dua makanan mewah, makanan raja-raja waktu itu. Aslinya makanan orang Persia dan Armenia, Turki ya. Jadi apa jawabannya? Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah, saya belum pernah merasakannya, gimana cara saya menentukan mana yang lebih lezat. Kan iya kan? Kalau sempat ditanya sekarang makanan yang belum pernah kita makan, apa misalnya? Udah makan semua nampaknya ya. Iyalah. Apa misalnya makanan yang belum pernah kita makan misalnya? Tentu ditanya, tentu tidak pandai saya mengatakan itu lebih enak dari ini. Sah? Apa yang belum saya makan ya? Banyak yang belum sebenarnya. Iyalah. Akhirnya disuruh tukang masak istana masak, disiapkan dua jenis makanan itu, lalu dihidangkan ke Abu Yusuf, dimakannya. Gimana? Mana lebih enak? Jawabnya, kullama aradtu ahkuma li hadza naza'ani hadza. Setiap saya nak bilang ini enak, ini marah pula. Dua-duanya susah dibedakan, enak sekali, apalagi pertama kali makan. Padahal sudah lama tahu itu bahwa itu enak. Akhirnya singkat cerita, waktu itulah Abu Yusuf pun tertawa sampai terguling pula dia. Heran Amirul Mukminin, kenapa ketawa ini padahal ini ketua Mahkamah Agung nih. Dia sudah jadi Qadil Qudat di negeri di khilafah Bani Abbas waktu itu. Akhirnya dia bilang, saya ketawa Amirul Mukminin. Kejadian saya hari ini duduk bersamamu dengan para pangeran-pangeran ini yang dulu ayah saya tidak percaya. Sampai dia ketawa sampai terguling gitu. Akhirnya saya teringat itu, akhirnya ketawa pula saya sampai terguling. Ya. Saya pun sebenarnya tidak percaya juga bahwa saya sudah berada di tempat seperti ini. Untuk Abu Hanifah rahimahullah tidak mundur meminta anak itu untuk dididiknya. Demikian juga dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekarang dia yang tawarkan kepada Al-Muzani, kamu ikut ilmu, kalau kau benar berpahala, kalau salah tidak berdosa. Apa itu? Fikih. Akhirnya dia fokus pada ilmu fikih. Dan yang seperti ini banyak terjadi para ulama-ulama besar kita, yang awalnya bermula dari nasihat sang guru tadi. Dan guru beri nasihat itu karena ada firasatnya. Makanya jangan segan-segan kita memberikan hal yang baik kepada siapapun. Mungkin kita tidak mendapatkan, tapi orang lain yang akan mendapatkannya. Nah, jadi itulah perlunya bergaul dengan ini, dengan orang-orang hebat. Akhirnya Muzani mendapatkan itu.
Itu imamah berlaku, menjadi salah seorang imam penerus fikihnya Asy-Syafi'i. Wa sadaqat bi syekh firasatu Syekh Syafi'i, dan benar firasat Imam Syafi'i padanya. Naam, al-qail lahu, yang berkata la tudrikanna zamanan takunu aqyasa ahli zalika zaman. Kamu hai Muzani akan bertemu dengan suatu masa engkaulah orang yang paling ahli dalam menggunakan analogi fikih di masa itu. Tercapai? Setelah gurunya wafat, dia bertemu dengan para ulama-ulama besar, tetapi dialah yang paling menjadi rujukan orang di masa itu. Tapi beresiko memang. Kullu zu ni'matin mahsud, seperti kata orang Arab, setiap orang yang diberi nikmat lebih pasti ada yang hasan. Mau tahu? Nantilah, jangan sekarang semua. Nah, sehingga nanti beliau juga tak selamat dari fitnah dan tuduhan. Jadi makanya kalau dicari ulama yang selamat dari fitnah dan tuduhan tidak kita temukan. Apa jangankan ulama, Nabi dan Rasul saja tidak ada satupun yang selamat dari fitnah dan tuduhan. Nah, yang penting tuduhan terbukti atau tidak, itu saja. Kalau tuduhan itu biasa, yang Allah Rabbul Alamin saja, Allah saja tidak bebas dari fitnah dan tuduhan. Tentu dari orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Musa minta pada Allah SWT, ya Allah jadikan saya dicintai oleh semua penduduk bumi, tidak ada yang benci saya. Berarti termasuk Fir'aun kan? Sah? Kan kalau seluruh penduduk bumi waktu itu mencintainya, tentu beriman Fir'aun. Apa kata Allah SWT? Ya Musa, lam ta'ajjal zalika li nafsi, fakaifa ajru ahli nafsika. Saya saja tidak dapat, masa kamu? Kamu dah dapat. Saya saja tidak dicintai oleh semua makhluk saya, karena mereka sudah termakan oleh fitnah. Siapa yang bukan fitnah? Syaitan. Syaitan yang bikin fitnah. Jelas? Pertama yang kena fitnah kan Adam alaihissalam. Dan Allah tuh larang kamu, nah, kan itu karena dia tidak ingin kamu lama di sini. Kan fitnah kan? Sah? Manahaka rabbukuma an tilkuma syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kamu tidak dilarang Allah, Adam dan Hawa, kecuali karena Allah tidak ingin kalian jadi malaikat dan tak ingin kalian kekal di surga. Allah pula tertuduh. Ya, tertuduh. Kalian Allah tidak nyaman dengan kalian di sini, lebih kurang kan? Nah, Allah ingin kalian turun. Akhirnya termakanlah fitnah. Adam dan Hawa termakan oleh fitnah dan rayuan itu. Akhirnya fadallahuma bighurur. Tertipulah ayah dan mak kita itu. Sah? Jadi fitnah itu luar biasa sih. Akhirnya apa? Akhirnya falamma dzaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma. Akhirnya keduanya ketika merasakan, mencicipi buah pohon itu, akhirnya tanggal seluruh pakaiannya, hukuman langsung. Kan yang menamakan pohon khuldi itu kan iblis. Allah bilang dia pohon khuldi tidak. Allah bilang wala taqrabah hadhihi syajarah. Iblis bilang syajaratil khuldi. Pohon keabadian, padahal pohon hukuman. Nah, jadi kena fitnah juga Allah sama iblis. Jadi kalau ada fitnah di antara guru-guru kita, di antara dai-dai kita, di antara ustadz-ustadz kita, itu biasa. Benarlah kata Ibnul Qayyim, at-taisu biman istaghala bil ilmi asyaddu minhu bi ghairihim.
yaitu hasad salah alamat itu di kalangan orang yang berkecimpung dengan ilmu lebih dahsyat. Apalagi seperti kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ma min jasadin illa wa fi hasad. Tidak ada tubuh kita ini kecuali di dalamnya ada bibit hasad. Iya enggak? Dengar orang dapat sesuatu, terkejut kita kan. Mak, bisa juga ya katanya. Kata. Sah? Loh kok bisa? Ada dengar orang nak nikah lagi. Padahal sudah dari ganteng awak lagi kan. Berduit awak. Loh kok dia yang laku, awak tak ada yang naksir katanya. Ada getaran itu kan. Macam dah aja bang. Sah? Ada. Nah, cuman bedanya amal karim fayukhfi. Orang yang hatinya mulia, dia tekan itu, dia sembunyikan, tak nampak, dia hilangkan. Wa ammal laim fayubdi. Adapun orang-orang yang buruk perangainya, itu akan terlihat dalam tingkah. Mulai dia mengacak-acak fitnah ke sana kemari, hati-hati itu tak benar itu. Dicari-cari kesalahannya. Wallahu musta'an. Para ulama juga tidak selamat dari itu. Termasuk Imam Al-Muzani rahmatullahi ta'ala alaihi, yang mungkin kalau ada waktu nanti kita sampaikan pula pada kesempatan yang lain. Kesekian untuk hari ini kayaknya di luar sudah terang, di dalam sudah jelas. Sepakat kita akhiri saja pertemuan ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti kita masih bisa dipertemukan kembali. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup aja ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.